dalam sebuah kerajaan yang dilanda kerusakan akibat pertempuran tanpa akhir, muncul sekelompok pembunuh bertopeng yang dikenal dengan nama Bayangan Malam. Mereka adalah kelompok rahasia yang dibentuk untuk menguasai dunia dengan kekerasan dan ketakutan, memburu siapa saja yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa salah satu dari mereka yang mereka anggap sebagai seorang pemuda biasa yang tidak berdaya, adalah seorang pendekar hebat yang telah lama menghilang dari dunia persilatan. Wira, pemuda yang terjebak dalam konflik ini, tidak pernah tahu tentang masa lalunya sebagai seorang pendekar legendaris. Setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan pemberontak, ia hidup dalam pengasingan dan menyembunyikan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa yang sunyi, terdapat seorang pemuda yang dikenal hanya dengan nama Wira. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, hanya bahwa Wira adalah seorang yang sangat terampil dalam seni bela diri. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya dengan berlatih di hutan, jauh dari keramaian, menjaga rahasia besar dalam dirinya. Desanya aman, terlindung dari ancaman luar, hingga suatu hari datanglah kabar mengerikan. Sekumpulan pembunuh bertopeng yang terkenal kejam mulai mengincar desa-desa di sekitar wilayah mereka. Wira, yang selama ini tidak pernah ingin mencampuri urusan luar, merasa ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Ia merasa dipanggil oleh takdir untuk melindungi tanah airnya. Meskipun ia hanya seorang pemuda biasa menurut pandangan orang-orang, di dalam dirinya tersembunyi kekuatan luar biasa, warisan ilmu silat yang telah diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya, namun dia menyembunyikan semuanya dengan alasan yang lebih besar. Pada malam yang sunyi, saat bintang-bintang bersinar terang, Wira memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Ia mengikat sabuk pedangnya dengan tekad, menyiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Tiba-tiba, sebuah suara yang mengerikan terdengar dari ujung hutan, suara langkah kaki berat yang menuju ke arah desa. Itu adalah para pembunuh bertopeng. Mereka datang bukan hanya untuk menjarah, tetapi juga untuk menguasai wilayah itu dengan kekerasan dan teror. Keberadaan mereka yang misterius dan tanpa identitas membuat mereka lebih menakutkan. Mereka mengenakan topeng yang menutupi wajah mereka, hanya mata mereka yang terlihat, dan dari mata itu terpancar kekejaman yang tak terhitung jumlahnya. Wira tahu, jika pembunuh-pembunuh ini tidak dihentikan, desa ini akan jatuh ke dalam cengkeraman ketakutan yang tak berujung. Namun, Wira tidak gentar. Ia merasakan suatu kekuatan yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Ketika ia melangkah menuju arah para pembunuh, hatinya tetap tenang, seolah-olah ia sudah menunggu pertemuan ini sepanjang hidupnya. Wira tahu, ini adalah jalan yang harus ia jalani, jalan untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya, dan siapa yang mengirimkan takdir kepadanya. Pada malam itu, di tengah hutan yang gelap, Wira mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musuh-musuh yang tak mengenal belas kasihan. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan pedang di tangan, ia siap melawan, meski tidak tahu bahwa dirinya adalah pendekar yang jauh lebih hebat dari yang dibayangkan oleh siapapun. Ketika Wira tiba di tepi desa, ia melihat cahaya obor dari jauh. Para pembunuh bertopeng sudah mulai mendekati desa. Mereka bergerak cepat, seolah-olah sudah sangat terlatih dalam seni pergerakan gelap. Namun, Wira tidak merasa takut sedikitpun. Sebaliknya, ia merasa damai, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk bertindak. Ia menyelinap melalui bayang-bayang pohon dan berdiri di balik batu besar, mengamati gerak-gerik musuh. Para pembunuh itu tidak mengetahui bahwa Wira sudah berada di dekat mereka. Mereka terus melangkah maju, membuka jalan bagi pemimpin mereka yang mengenakan topeng hitam besar. Topeng itu sangat menakutkan, dengan mata merah menyala yang memancarkan hawa dingin. Di tangan mereka, terlihat senjata-senjata tajam yang bersinar dalam kegelapan malam. Namun, mereka tidak tahu bahwa Wira sudah siap untuk menghadapi mereka. Dalam sekejap, Wira melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menghadang mereka. Ia bergerak cepat seperti bayangan, menghindari serangan pertama yang dilancarkan oleh pembunuh bertopeng yang terdekat dengannya. Dengan gerakan yang halus namun mematikan, ia mematahkan tangan lawannya yang memegang pedang dan memukul punggungnya dengan ujung kaki, membuat musuh terjatuh ke tanah. Para pembunuh bertopeng terkejut. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang bisa bergerak secepat itu. Beberapa dari mereka mencoba melancarkan serangan beruntun, namun Wira selalu menghindar dengan mudah. Setiap langkah yang ia ambil, seolah-olah udara di sekitarnya menjadi ringan dan bebas.
Mereka mencoba menyerang dengan segala cara, namun tak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran. Salah seorang pembunuh yang lebih berpengalaman mengangkat pedangnya dan melancarkan serangan tajam ke arah Wira. Namun, Wira hanya dengan satu gerakan mengalihkan serangan itu menggunakan pedangnya. "Kau tidak tahu siapa aku," katanya pelan. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Pembunuh itu membeku sejenak, merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menggetarkan jiwanya. Dalam sekejap, Wira melancarkan serangan balasan, menghancurkan topeng pembunuh itu dengan satu tebasan pedang yang sempurna. Ketika topeng itu pecah, wajah di baliknya terlihat seperti wajah seorang manusia biasa, namun ada tatapan kosong yang mengerikan. Pembunuh itu terjatuh ke tanah, tak mampu melawan lebih lanjut. Wira berdiri dengan tenang, menyadari bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Wira terus berjalan menelusuri hutan, menanggalkan segala rasa lelah setelah pertempuran sengit dengan para pembunuh bertopeng. Di tengah hutan yang pekat, sebuah perasaan aneh menyelusup ke dalam dirinya. Ia merasakan bahwa perjalanan ini tidak hanya sekadar untuk mengalahkan musuh, tetapi juga untuk mengungkap misteri yang lebih dalam tentang dirinya dan dunia yang dipertaruhkannya. Ia memandangi topeng yang hancur di tangan, bertanya-tanya mengapa para pembunuh itu memakai topeng, dan mengapa mereka begitu terorganisir dalam misinya. Setiap langkah Wira semakin membawa dirinya lebih jauh ke dalam pemahaman tentang dunia yang kelam ini. Para pembunuh itu, meskipun dipenuhi dengan kekejaman, ternyata bukanlah makhluk tanpa sejarah. Ada suatu kekuatan gelap yang mengendalikan mereka, memanipulasi mereka untuk menjadi alat dalam permainan yang lebih besar. Dalam perjalanannya, Wira bertemu dengan seorang bijak tua yang dikenal sebagai penjaga hutan, seorang yang telah lama hidup di tempat itu dan mengetahui segala hal yang terjadi di dunia ini, bahkan sebelum Wira lahir. Penjaga hutan, dengan wajah yang penuh keriput dan mata yang memancarkan kebijaksanaan, menatap Wira dengan tatapan yang tajam. "Kau telah mengalahkan mereka, anak muda," katanya dengan suara serak. "Tetapi yang lebih penting, kau harus tahu siapa yang menggerakkan mereka dari balik layar." Wira merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung, sesuatu yang harus ia ungkap agar tak hanya desa ini, tetapi juga dunia yang lebih luas, bisa terhindar dari kehancuran yang lebih besar. Dengan nada yang penuh tekad, Wira mendekat dan bertanya, "Siapa yang menggerakkan mereka, dan apa tujuan mereka sebenarnya?" Penjaga hutan menghela napas panjang, seolah menceritakan kisah yang telah lama terkubur dalam sejarah. "Para pembunuh bertopeng," katanya, "adalah bagian dari organisasi rahasia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka bukan hanya pembunuh biasa. Mereka adalah penerus dari sebuah kekuatan gelap yang telah lama disegel oleh para pendekar legendaris." Wira mendengarkan dengan seksama, mengetahui bahwa apa yang ia dengar ini akan mengubah hidupnya selamanya. Para pembunuh itu ternyata bukan hanya terhubung dengan kejahatan biasa, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar, yang bisa membahayakan seluruh dunia. Penjaga itu melanjutkan, "Mereka memakai topeng untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Topeng itu bukan sekadar penutup wajah, tetapi juga merupakan simbol dari peran mereka sebagai alat dalam pertempuran yang lebih besar. Mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya, mereka hanya tahu satu hal, bahwa mereka harus mengikuti perintah yang datang dari atas." Wira merasa seolah-olah dunia yang ia kenal sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Para pembunuh itu hanyalah pion dalam permainan yang lebih rumit, dan untuk menghentikan mereka, ia harus melawan kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang dapat ia bayangkan. Namun, penjaga hutan melanjutkan, "Kekuatan yang mengendalikan mereka adalah kekuatan yang juga terkait dengan garis keturunanmu." Wira terkejut mendengar kata-kata ini. Ia merasa ada sebuah benang merah yang menghubungkannya dengan para pembunuh bertopeng dan organisasi gelap yang mereka layani. "Garis keturunanmu," kata penjaga hutan, "merupakan salah satu kunci untuk membuka segel yang telah lama terkunci. Kekuatan yang ada dalam dirimu lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Kau adalah seorang pendekar yang terlupakan, yang seharusnya tidak hanya menghentikan ancaman ini, tetapi juga mengungkap kebenaran yang telah lama terpendam." Dengan perasaan bingung dan terkejut, Wira meninggalkan hutan itu, bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia merasa beban yang sangat berat di pundaknya, namun ada juga tekad yang membara untuk melanjutkan perjalanan ini, karena ia tahu bahwa takdir yang lebih besar menunggunya di ujung sana. Setelah meninggalkan penjaga hutan, Wira memulai perjalanan menuju kota yang disebutkan oleh orang tua bijak itu,
sebuah kota tersembunyi yang terletak di antara gunung-gunung yang tinggi dan jurang yang dalam. Kota ini dikenal dengan nama Kota Terlarang, sebuah tempat yang tidak pernah dijamah oleh kebanyakan orang. Di kota ini, menurut penjaga hutan, terkumpul para pendekar legendaris yang memiliki pengetahuan tentang organisasi rahasia yang mengendalikan pembunuh-pembunuh bertopeng itu. Perjalanan menuju Kota Terlarang tidak mudah. Wira harus melewati jalan-jalan yang penuh dengan rintangan, baik dari alam maupun dari makhluk-makhluk yang mendiami tempat-tempat yang jauh dari peradaban manusia. Setiap langkahnya terasa berat, namun ada kekuatan dalam dirinya yang membimbingnya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya untuk terus maju. Sepanjang perjalanan, ia merasa semakin dekat dengan takdir yang menunggunya, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang harus ia lakukan begitu ia sampai di kota tersebut. Wira melewati lembah-lembah gelap dan hutan lebat yang seolah menutup jalan-jalannya. Namun, di setiap langkahnya, ia merasakan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan alam. Ia merasa dapat mendengar suara alam, seperti bisikan angin yang memberi petunjuk, atau suara gemericik air yang seolah menunjukkan jalan yang benar. Pada suatu malam, ia berhenti di sebuah tepi sungai, di mana ia melihat bayangannya terpantul di permukaan air yang tenang. Ia tersentak, melihat bahwa bayangannya bukanlah sosok pemuda biasa. Ia melihat diri dalam bentuk seorang pendekar yang berwibawa, dengan aura kekuatan yang sangat besar. Di tengah perjalanan, Wira mulai diserang oleh kelompok makhluk aneh yang menghalangi jalannya. Mereka adalah makhluk dengan tubuh besar, wajah yang jelek, dan gigi tajam yang menonjol keluar dari mulut mereka. Wira menghadapinya dengan tenang, menggunakan jurus-jurus yang ia kuasai dari masa lalu, yang mulai muncul kembali ke dalam ingatannya. Setiap gerakan yang ia buat tampak begitu sempurna dan elegan, seolah-olah tubuhnya bergerak dengan kekuatan alami dari dunia itu sendiri. Pertempuran itu berakhir cepat, dengan Wira berdiri tegak, mengalahkan makhluk-makhluk itu tanpa cedera sedikitpun. Ia melanjutkan perjalanannya, menyadari bahwa kekuatan dalam dirinya bukan hanya berasal dari pelatihan, tetapi juga dari pemahaman mendalam tentang keseimbangan alam dan kekuatan yang ada di dunia ini. Ia semakin yakin bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa ia adalah penjaga keseimbangan yang harus melawan segala bentuk kekacauan dan kejahatan. Wira akhirnya sampai di kaki gunung yang menjulang tinggi, tempat Kota Terlarang berada. Ia berdiri di sana sejenak, memandang ke puncak gunung yang tertutup kabut tebal. Di balik kabut itu, ia tahu ada jawaban atas segala pertanyaannya. Kota yang selama ini hanya ada dalam legenda, kini ada di depan matanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Wira mulai mendaki gunung itu, mengetahui bahwa setiap langkahnya akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Saat matahari terbenam, Wira akhirnya mencapai puncak gunung. Di sana, di balik kabut yang pekat, ia melihat gerbang kota yang besar dan megah, dihiasi dengan simbol-simbol yang menunjukkan sejarah panjang para pendekar legendaris yang pernah melindungi dunia ini. Begitu ia melangkah melewati gerbang itu, ia tahu bahwa babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Setibanya di gerbang Kota Terlarang, Wira merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berubah. Udara di dalam kota terasa lebih berat, seperti dipenuhi dengan energi kuno yang tertanam dalam setiap sudut bangunannya. Kota ini, yang tersembunyi dari dunia luar selama berabad-abad, kini terbuka di hadapannya. Di setiap jalan yang dilalui, bangunan-bangunan megah dan simbol-simbol kuno terpahat pada dindingnya, menggambarkan sejarah panjang para pendekar legendaris yang telah hidup di sini. Wira merasa dirinya bukan hanya sekadar pengunjung, tetapi bagian dari sebuah takdir yang telah lama ditentukan. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih jauh ke dalam kota, merasa bahwa sesuatu yang lebih besar menunggunya. Di tengah jalan utama kota, Wira dihentikan oleh dua sosok yang mengenakan pakaian sederhana namun penuh dengan aura kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah para pendekar yang menjaga Kota Terlarang ini. Wira merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dengan mereka. Tidak seperti pendekar-pendekar yang biasa ia temui, kedua sosok ini tampaknya memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam tentang dunia dan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ada di baliknya. Dengan sikap tenang dan penuh kewaspadaan, mereka memandang Wira, seolah sedang menguji apakah dia layak untuk melanjutkan perjalanan ini. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan mata tajam dan aura yang memancarkan kebijaksanaan, berbicara pertama kali. "Kau datang ke sini dengan tujuan yang jelas, anak muda," katanya, suaranya tegas dan penuh perhitungan. "Namun, tidak semua orang bisa masuk ke dalam kota ini.
Para pendekar yang datang ke sini bukan hanya untuk mencari kekuatan, tetapi juga untuk memahami kebenaran yang lebih dalam tentang dunia. Sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah kembali seperti semula. Wira mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang diucapkan menggetarkan jiwanya. Ia tahu bahwa kata-kata ini bukan hanya peringatan biasa, tetapi sebuah ujian yang harus ia hadapi. Sebelum kau melanjutkan perjalananmu, lanjut pendekar wanita itu, kau harus menjawab satu pertanyaan yang akan menentukan nasibmu di kota ini. Apa yang sebenarnya kau cari di sini? Adakah kekuatan yang ingin kau peroleh? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang kau harapkan untuk ditemukan? Wira merasa terhenyak oleh pertanyaan tersebut. Ia bukan hanya datang untuk kekuatan atau balas dendam, tetapi untuk memahami lebih dalam tentang dirinya dan peranannya dalam keseimbangan dunia. Dengan tekad yang semakin menguat, ia menjawab, "Saya mencari kebenaran tentang takdir saya, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan para pembunuh bertopeng itu. Saya datang untuk melindungi dunia ini, dan saya percaya hanya dengan memahami kekuatan yang tersembunyi, saya dapat menghentikan ancaman yang akan datang." Pendekar wanita itu terdiam sejenak, seolah menilai jawaban Wira dengan seksama. "Jawabanmu menunjukkan bahwa kau bukanlah orang sembarangan," katanya, akhirnya. "Namun, untuk benar-benar memahami takdirmu, kau harus berhadapan dengan para penjaga yang lebih besar di dalam kota ini. Mereka yang menjaga rahasia yang lebih dalam dan yang telah mengalahkan ancaman yang jauh lebih kuat dari apa yang kau bayangkan." Dengan kata-kata tersebut, wanita itu melangkah mundur, memberi isyarat kepada Wira untuk mengikuti mereka lebih jauh ke dalam kota. Selama perjalanan menuju pusat kota, Wira menyaksikan banyak hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada tempat-tempat yang penuh dengan seni dan pengetahuan yang telah terpelihara selama berabad-abad, dan di setiap sudutnya, ia merasakan ada kekuatan besar yang bersemayam di sana. Setiap bangunan tampak dihuni oleh orang-orang yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang dunia yang lebih besar. Dalam perjalanan ini, Wira mulai merasakan bahwa ia tidak hanya bertemu dengan pendekar biasa, tetapi juga dengan para penjaga pengetahuan yang telah lama terlupakan oleh dunia luar. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan patung-patung para pendekar legendaris. Di tengah ruangan itu, berdiri 3 sosok yang lebih tua, dengan aura yang jauh lebih kuat daripada siapapun yang Wira temui sebelumnya. Mereka adalah para penjaga rahasia yang lebih dalam, yang telah menjaga kota ini dan kekuatan yang ada di dalamnya. Wira merasa bahwa inilah saat yang paling menentukan dalam perjalanan hidupnya. Ia harus membuktikan dirinya di hadapan mereka, menunjukkan bahwa ia benar-benar siap untuk menghadapi segala tantangan yang menunggunya di masa depan. Salah satu dari para penjaga itu, seorang pria tua dengan jenggot putih panjang dan mata yang penuh dengan pengalaman hidup, memandang Wira dengan tajam. "Anak muda," katanya, suaranya berat dan penuh dengan otoritas. "Kau telah datang jauh, namun perjalananmu baru saja dimulai. Kota ini bukan hanya tempat untuk mencari kekuatan, tetapi juga tempat untuk memahami bagaimana menjaga keseimbangan yang telah tercipta sejak zaman dahulu. Kau harus siap untuk menerima segala konsekuensi dari apa yang akan kau pelajari di sini." Dengan kata-kata itu, Wira merasa beban berat kembali menyelimuti dirinya, namun ada juga rasa keyakinan yang semakin menguat. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdirnya yang tak bisa ia hindari. Para penjaga membawa Wira ke sebuah kuil kuno yang tersembunyi di bawah tanah kota tersebut. Kuil itu tampak sangat tua, dengan dinding-dindingnya yang tertutup lumut dan karat, serta cahaya yang hanya bersumber dari lentera-lentera yang dipasang di sepanjang lorong gelap. Wira merasa bahwa ini adalah tempat yang sangat sakral, tempat di mana rahasia terbesar dunia ini disimpan. Di dalam kuil tersebut, terdapat sebuah altar besar yang dikelilingi oleh patung-patung penjaga yang menggambarkan para pendekar legendaris dari berbagai zaman. Kuil ini, kata para penjaga, adalah tempat terakhir bagi mereka yang ingin memahami kebenaran yang lebih dalam tentang kekuatan yang mengendalikan dunia ini. Para penjaga mengarahkan Wira untuk mendekati altar tersebut, di mana terdapat sebuah batu besar yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Batu itu, menurut mereka, adalah kunci untuk memahami takdir sejati seorang pendekar. Untuk membuka rahasia yang tersembunyi di baliknya, Wira harus menghadapi ujian yang akan menguji seluruh keberanian dan kemampuannya. Ujian ini bukan hanya soal kekuatan fisik, anak muda, kata salah satu penjaga.
tetapi juga soal keteguhan hati dan kemauan untuk menerima kebenaran yang terkadang sulit diterima oleh pikiran manusia. Wira merasa gugup namun juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkap segala hal yang selama ini ia cari. Ia mendekati batu itu dengan hati-hati, merasakan energi yang terpancar dari dalamnya. Saat ia meletakkan tangannya di atas batu, tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Kegelapan menyelimuti ruang itu, dan Wira merasa seolah-olah ia terjebak dalam dunia yang sangat berbeda. Di hadapannya muncul gambaran-gambaran tentang masa lalu, tentang para pembunuh bertopeng, dan tentang sebuah perang besar yang pernah terjadi antara para pendekar legendaris dan kekuatan gelap yang mengancam dunia. Setiap gambar yang muncul di hadapannya menggambarkan pertempuran yang sangat sengit, di mana para pendekar berjuang mati-matian melawan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Wira melihat bagaimana para pendekar legendaris itu berkorban, tidak hanya dengan darah mereka, tetapi juga dengan jiwa mereka, untuk melindungi dunia dari kehancuran. Ia merasa bahwa ia adalah bagian dari garis keturunan tersebut, bahwa ia harus melanjutkan perjuangan mereka. Namun, di tengah-tengah gambaran itu, ia juga melihat sebuah bayangan gelap yang semakin mendekat, sebuah ancaman yang lebih besar dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Setelah beberapa saat, gambaran-gambaran itu menghilang, dan Wira kembali berada di dalam kuil yang sunyi. Ia merasa sangat lelah, namun juga merasa bahwa dirinya telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang harus ia lakukan. Ujian itu tidak hanya mengajarkannya tentang kekuatan, tetapi juga tentang pengorbanan dan kebijaksanaan yang harus ia miliki. Dengan tekad yang semakin kuat, Wira bersumpah untuk melanjutkan perjalanannya, untuk menjadi penerus para pendekar legendaris yang telah mengorbankan segalanya demi kebaikan dunia. Dengan ujian di kuil kuno yang telah menguak sebagian besar rahasia tentang dirinya, Wira merasa bahwa perjalanan yang ia tempuh kini semakin mematangkan pemahaman tentang takdirnya. Namun, meskipun ia mulai mengerti lebih dalam tentang apa yang dihadapi, ia juga tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Di luar sana, para pembunuh bertopeng yang selama ini menjadi ancaman masih berada dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan mereka. Wira tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada kekuatan gelap yang sedang menggerakkan semua ini, sebuah organisasi yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika malam tiba, Wira duduk di luar ruangan yang menjadi tempat pertemuan para penjaga, merenung dengan mendalam. Tiba-tiba, seorang pria tua, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang penuh dengan bekas luka-luka pertempuran, menghampirinya. Wira mengenali pria itu sebagai salah satu dari penjaga yang lebih berpengalaman. Seseorang yang telah berada di kota terlarang ini sejak masa lalu yang sangat jauh. "Anak muda," katanya dengan suara serak namun penuh makna, "kau telah memasuki jalan yang jauh lebih berbahaya daripada yang kau kira. Orang-orang yang mengendalikan pembunuh bertopeng itu bukanlah sekadar kelompok biasa. Mereka adalah bagian dari sebuah organisasi yang telah menyusup ke dalam setiap lapisan dunia ini." Pria itu berhenti sejenak, memastikan bahwa Wira mendengarkan setiap kata dengan seksama. Organisasi ini, yang dikenal dengan nama Sang Bayangan, telah ada sejak zaman kerajaan kuno, dan mereka memiliki pengaruh yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Mereka beroperasi dalam bayang-bayang, mengendalikan banyak peristiwa besar dalam sejarah tanpa terlihat oleh dunia. Pembunuh bertopeng adalah salah satu cara mereka untuk mengendalikan ketakutan, untuk memanipulasi orang-orang dengan cara yang tidak terdeteksi oleh siapapun. Wira merasa dunia di sekelilingnya seolah runtuh dengan penjelasan ini. Semua yang ia ketahui sebelumnya tentang para pembunuh bertopeng seolah menjadi bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar. Namun, Wira, lanjut pria itu, meskipun organisasi ini tampak sangat kuat, mereka memiliki kelemahan yang sangat besar. Kelemahan yang mungkin bisa kau manfaatkan. Mereka tidak bisa bertahan tanpa kekuatan dari luar dunia ini. Mereka terhubung dengan kekuatan-kekuatan gelap yang bahkan kami sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Hanya mereka yang benar-benar tahu bagaimana menyeimbangkan antara terang dan gelap yang bisa menghentikan kekuatan mereka. Pria itu menatap Wira dengan mata penuh harapan, seolah memberikan sebuah harapan terakhir. "Itulah mengapa kau di sini, anak muda. Kau bukan hanya seorang pendekar biasa. Takdirmu lebih besar dari itu. Kau harus menemukan keseimbangan antara kekuatan dunia nyata dan dunia yang lebih dalam lagi." Wira merasa ada beban berat yang ditimpakan padanya. Namun ada juga kepercayaan yang diberikan. Sebuah kepercayaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Bagaimana saya bisa menemukan keseimbangan itu?"
Tanya Wira dengan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana saya bisa melawan mereka yang memiliki kekuatan jauh lebih besar? Pria itu tersenyum, meskipun senyumannya tampak penuh kelelahan. Keseimbangan itu bukan sesuatu yang bisa kau temukan begitu saja. Itu adalah perjalanan panjang yang harus kau jalani dengan hati yang penuh pengorbanan. Tidak ada yang mudah dalam dunia ini, Wira. Kekuatan sejati bukanlah milik mereka yang terlahir dengan kemampuan luar biasa, tetapi milik mereka yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Hanya dengan itu, kau bisa mengalahkan mereka. Dengan kata-kata tersebut, pria itu meninggalkan Wira untuk merenung lebih jauh tentang jalan yang akan ia tempuh. Wira tahu bahwa ia harus terus melangkah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang bergantung pada keberaniannya. Ia harus mengungkap rahasia di balik sang bayangan, dan lebih penting lagi, ia harus memahami mengapa kekuatan gelap ini berusaha mengendalikan dunia. Namun, Wira juga tahu bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa dirinya lebih dalam ke dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap. Ketika fajar menyingsing, Wira telah siap untuk melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir dengan mudah, namun ada keteguhan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah menuju pusat kota, tempat di mana ia harus menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Para penjaga yang lebih tinggi dari sebelumnya menunggunya, siap untuk mengungkapkan lebih banyak tentang rahasia yang tersembunyi. Wira berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mundur. Takdir telah membawanya sejauh ini, dan ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi bayangan gelap ini, ia akan menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah pertemuan dengan pria tua itu, Wira merasa bahwa langkahnya kini lebih pasti, meskipun penuh dengan ketegangan. Di dalam hatinya, ada sebuah dorongan kuat untuk melanjutkan pencarian ini, untuk memahami lebih jauh tentang sang bayangan dan bagaimana mereka bisa dihancurkan. Ia tahu bahwa kebenaran yang tersembunyi ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh dunia yang kini berada di ambang kehancuran. Setiap langkah yang diambil, setiap jalan yang dilalui, semakin mengarahkannya kepada tujuan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Meskipun ketakutan menghantui setiap sudut pikirannya, Wira tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Keseimbangan dunia bergantung pada dirinya. Para penjaga membawa Wira ke ruang bawah tanah kota, sebuah tempat yang sangat jarang dikunjungi bahkan oleh mereka yang tinggal di sana. Di dalam ruangan yang gelap dan sepi itu, terdapat sebuah papan besar yang dipenuhi dengan peta-peta kuno dan simbol-simbol yang tampaknya sangat penting. Peta itu, menurut penjaga, menunjukkan jejak perjalanan sang bayangan selama berabad-abad. Inilah peta yang menggambarkan gerakan mereka, bagaimana mereka menyusup ke dalam setiap peristiwa besar, dan bagaimana mereka mengendalikan kekuatan yang ada di dunia ini, kata salah seorang penjaga. Setiap simbol di peta ini adalah petunjuk tentang di mana mereka bersembunyi, dan di mana kekuatan mereka terletak. Wira memandang peta itu dengan penuh perhatian. Setiap garis dan simbol tampaknya membentuk sebuah pola yang lebih besar. Pola yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia ini. Namun, meskipun ia bisa merasakan adanya pola tersebut, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah potongan teka-teki yang belum ditemukan. Apa yang kurang? Tanya Wira, lebih kepada dirinya sendiri. Salah seorang penjaga menatapnya dengan tajam. Yang kurang adalah keberanian untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di depan mata. Jejak ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang jiwa. Sang bayangan beroperasi bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga dalam dimensi yang lebih dalam. Dengan pemahaman baru itu, Wira melangkah lebih jauh ke dalam ruang tersebut, menelusuri peta dan menggali setiap petunjuk yang ada. Ia merasakan bahwa waktu semakin mendesaknya, dan semakin dekat ia dengan jawaban, semakin kuat ancaman yang mengintainya. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar menemukan jawaban itu sendiri. Wira menyadari bahwa ia tidak hanya harus menghadapi sang bayangan dengan kekuatan fisik atau kemampuan bertarungnya, tetapi dengan kekuatan batin yang lebih besar. Keseimbangan dunia ini hanya bisa dipulihkan oleh mereka yang mampu melihat lebih dari sekadar permukaan. Wira tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu hari, ia akan menghadapi salah satu sosok yang selama ini hanya ia dengar melalui desas-desus yang menakutkan. Pemimpin tertinggi dari sang bayangan. Sebuah entitas yang sudah lama beroperasi dalam bayang-bayang dunia, mengendalikan banyak peristiwa besar, dan mengatur setiap langkah peperangan dari tempat tersembunyi.
Setelah berhari-hari menelusuri petunjuk dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji fisik dan pikirannya, Wira akhirnya menemukan jejak yang mengarah pada markas besar organisasi ini. Tempat itu bukanlah bangunan besar yang terlihat mencolok, melainkan sebuah kota tua yang terlupakan di tengah hutan, dengan tembok-tembok yang dipenuhi lumut dan reruntuhan zaman. Ketika Wira memasuki kota tua yang sunyi, ia bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Langkah-langkahnya terdengar begitu keras, seolah-olah setiap suara yang ia buat akan mengungkapkan keberadaannya. Tetapi ia tidak gentar. Wira tahu bahwa ini adalah takdirnya. Di dalam keheningan malam yang mencekam itu, ia akhirnya tiba di sebuah ruangan luas yang tampaknya terbuat dari batu hitam pekat. Sebuah lampu menyala di tengah ruangan, dan di depan Wira berdiri sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam dengan topeng emas yang menutupi seluruh wajahnya. Pemimpin sang bayangan tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Suasana di ruangan itu begitu penuh dengan misteri, hingga Wira merasa seolah-olah waktu berhenti berjalan. Tiba-tiba, suara yang dalam dan tenang terdengar dari balik topeng tersebut. "Wira," kata sosok itu dengan nada yang sulit dibaca. "Kau akhirnya datang. Aku tahu bahwa suatu hari kau akan menantangku. Sejak pertama kali aku mendengar namamu, aku tahu bahwa kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan rencana kami. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar untuk mengalahkan kami?" Wira menatap pemimpin itu dengan penuh tekad. "Aku datang bukan untuk membayar harga, tetapi untuk menghentikan segala kehancuran yang kalian bawa. Aku datang untuk mengakhiri tirani yang telah kalian sebarkan di seluruh dunia ini," jawab Wira dengan suara yang penuh keyakinan. Pemimpin sang bayangan tertawa pelan. Sebuah tawa yang seolah meresap ke dalam dinding-dinding batu yang dingin. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Wira. Kekuatan yang kami miliki tidak dapat dihentikan oleh seseorang sepertimu. Dunia ini sudah lama berada di bawah kendali kami. Semua yang kau anggap benar adalah ilusi belaka." Seiring berjalannya percakapan ini, Wira mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa kata-kata pemimpin ini hanya bagian dari permainan psikologis yang dirancang untuk menggoyahkan keyakinannya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Di dalam diri Wira, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah benar ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi pemimpin ini? Dan lebih penting lagi, apakah ia benar-benar siap untuk mengorbankan segala yang dimilikinya demi tujuan yang lebih besar? Pemimpin sang bayangan melangkah maju, dan Wira merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin tebal, seolah-olah ruang itu dipenuhi oleh tekanan yang tak terlihat. "Apa yang kau anggap sebagai kejahatan adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar," kata pemimpin itu. Suaranya kali ini terdengar lebih tajam, lebih penuh dengan kebijaksanaan gelap. "Apa yang kami lakukan bukanlah untuk kepentingan pribadi. Kami bertindak demi keseimbangan dunia. Tanpa kami, dunia ini akan tenggelam dalam kekacauan. Kami adalah penjaga agar segalanya tetap berjalan dalam alur yang benar. Jika kau tidak bisa menerima itu, maka kau adalah bagian dari masalah yang lebih besar." Wira mulai merasakan kegelisahan dalam hatinya. Pemimpin sang bayangan tidak hanya mengancam, tetapi juga mengguncang dasar keyakinannya. Namun, di dalam dirinya, Wira tahu bahwa meskipun pemimpin ini berbicara dengan kata-kata yang penuh kekuatan dan kebijaksanaan, ada sesuatu yang salah. Keseimbangan yang diajukan oleh sang bayangan bukanlah keseimbangan sejati. Itu adalah keseimbangan yang dibangun di atas penderitaan dan penindasan. Tidak ada kedamaian dalam dunia yang dikendalikan oleh ketakutan dan manipulasi. Dengan tekad yang semakin menguat, Wira berdiri tegak dan menjawab, "Aku mungkin tidak tahu segalanya tentang dunia ini, tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan membiarkan dunia ini jatuh ke dalam kekuasaanmu. Aku akan mengungkapkan semua kebohonganmu, dan aku akan menghancurkan organisasi ini." Pemimpin itu mengangguk perlahan, seolah-olah menghargai keteguhan Wira, namun senyumnya mengandung rasa iba. "Maka kau telah memilih jalanmu, Wira. Tidak ada jalan kembali. Tapi ingatlah, harga dari keputusan ini akan mengubah dirimu selamanya. Kau akan kehilangan lebih dari yang bisa kau bayangkan." Dengan itu, pemimpin itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Wira untuk merenungkan kata-katanya dan siap menghadapi pertempuran yang akan datang. Setelah pertemuan yang mengguncang dengan pemimpin sang bayangan, Wira merasakan bahwa kehidupannya telah berubah selamanya.
Tidak hanya karena ancaman yang semakin dekat, tetapi juga karena kesadaran bahwa jalan yang ia pilih kini penuh dengan tantangan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan menuju titik akhir pertempurannya, Wira tidak hanya harus menghadapi pasukan yang setia kepada Sang Bayangan, tetapi juga harus menghadapi dirinya sendiri, keraguan yang sempat muncul di dalam hati, serta pertanyaan tentang apakah ia benar-benar cukup kuat untuk mengubah nasib dunia yang telah direncanakan oleh Sang Bayangan selama bertahun-tahun. Kegelapan semakin mendalam, dan para pembunuh bertopeng yang sebelumnya tersebar di seluruh dunia kini berkumpul dalam jumlah besar. Mereka semua adalah prajurit yang terlatih, tak kenal rasa takut, dan tak dapat dihentikan oleh apapun. Setiap langkah mereka seperti bayangan yang tak pernah terungkap, menghantui setiap sudut dunia tanpa ampun. Di tengah pergerakan pasukan yang semakin besar, Wira merasa kesepian meskipun ia tidak berjalan sendirian. Bersama dengan beberapa sekutu yang setia, ia melangkah menuju medan perang yang telah menanti, namun dalam benaknya masih terngiang-ngiang pertanyaan tentang bagaimana ia bisa mengalahkan kekuatan yang begitu besar. Rencana perang yang telah disusun oleh Wira dan sekutunya adalah untuk menyerang markas Sang Bayangan secara langsung, berharap untuk menggulingkan organisasi tersebut dari pusatnya. Namun, pertempuran bukan hanya soal kekuatan fisik. Wira menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kekuatan luar, tetapi juga dengan taktik jitu yang telah dirancang oleh Sang Bayangan untuk menghancurkan semangat mereka. Dalam pertempuran ini, setiap langkah mereka diawasi, setiap keputusan bisa menjadi penentu hidup atau mati, dan setiap pilihan yang dibuat bisa mengubah jalannya sejarah. Wira dan pasukannya menghadapi banyak rintangan sebelum sampai pada garis depan pertempuran, termasuk jebakan yang disiapkan oleh musuh, yang dengan cerdik mengarahkan mereka ke dalam situasi yang penuh dengan tipu daya. Di tengah kekacauan ini, Wira harus tetap tenang dan berpikir cepat. Ia menyadari bahwa meskipun fisik dan strategi penting dalam pertempuran, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan akhir, meskipun keadaan sekitarnya terus berubah. Dengan tekad yang membara, ia memimpin pasukannya melalui gelombang demi gelombang serangan, berusaha menggapai titik yang telah ditentukan untuk menghadapi pemimpin Sang Bayangan. Sementara itu, bayangan di balik layar semakin terasa. Pemimpin Sang Bayangan, meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, tetap mengendalikan segala sesuatu dari jauh, menggunakan pasukannya sebagai alat untuk menaklukkan dunia. Setiap kali Wira dan pasukannya melangkah maju, mereka dihadapkan dengan tantangan baru yang lebih berat, yang hanya bisa diatasi dengan kerja sama dan pengorbanan. Wira mulai merasakan beban yang luar biasa, karena setiap keputusan yang diambil kini bukan hanya mempengaruhi nasib dirinya sendiri, tetapi juga nyawa mereka yang bersamanya. Namun, meskipun perjuangan semakin keras, Wira tidak akan mundur. Ia tahu bahwa kemenangan bukanlah hasil dari sebuah perjalanan yang mudah, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Di suatu titik, Wira berhenti sejenak dan menatap horizon yang gelap. Dalam hatinya, ia mengingat kata-kata yang pernah diucapkan oleh pemimpin Sang Bayangan. Jika kau tidak bisa menerima itu, maka kau adalah bagian dari masalah yang lebih besar. Kata-kata itu kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Wira harus memutuskan apakah ia akan terus berjuang demi cita-citanya, atau apakah ia akan menyerah pada kenyataan yang ada. Keteguhan hatinya diuji lebih dari sebelumnya. Namun ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ini. Dunia tidak bisa dibiarkan tenggelam dalam kegelapan yang dibuat oleh Sang Bayangan. Perang ini tidak hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang bagaimana Wira dapat menemukan cahaya dalam kegelapan yang paling pekat. Dengan setiap langkah yang diambil, Wira menyadari bahwa ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia yang telah lama hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang menindas. Begitu banyak yang bergantung pada keberhasilannya, dan meskipun ia merasa kecil di hadapan kekuatan besar ini, ia tahu bahwa ia harus terus maju. Tidak ada pilihan lain selain berjuang dengan segala yang ia miliki, untuk meraih kemenangan dan membebaskan dunia dari bayang-bayang yang telah lama menguasainya. Di medan perang yang semakin melebar, pasukan Sang Bayangan akhirnya muncul dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka adalah prajurit-prajurit yang tidak hanya terlatih, tetapi juga terikat oleh ikatan kesetiaan yang mengerikan, kesetiaan yang dibangun dengan ketakutan, kebohongan, dan pengorbanan. Setiap pasukan yang berdiri di hadapan Wira bukan hanya sekadar musuh fisik, tetapi juga simbol dari sistem yang telah membelenggu dunia selama ini. Dengan senjata terangkat, mereka siap untuk menghancurkan setiap orang yang berani melawan mereka, dan di antara mereka berdiri sosok-sosok bertopeng, menunggu saat yang tepat untuk bergerak.
Wira dan pasukannya berhadapan dengan ketangguhan pasukan ini, yang tak kenal ampun dan tak menunjukkan rasa belas kasihan. Di tengah pertempuran yang berlangsung sengit, Wira merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Tiap kali pedang beradu, setiap kali tubuhnya berputar menghindari serangan, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan untuk bertahan hidup. Ini adalah pertarungan untuk kebebasan, untuk masa depan yang lebih baik, untuk dunia yang tidak terbelenggu oleh bayang-bayang kekuasaan yang menindas. Namun, Wira juga tahu bahwa meskipun pasukannya bertambah sedikit demi sedikit, mereka masih harus menghadapi tantangan terbesar, pemimpin di balik semua ini. Pemimpin Sang Bayangan telah mengendalikan segala hal dari balik layar, mengatur pergerakan pasukannya dengan cerdik, dan menempatkan setiap orang di posisi yang tepat untuk melumpuhkan para pemberontak. Wira menyadari bahwa untuk mengalahkan Sang Bayangan, mereka harus lebih dari sekadar melawan pasukannya. Mereka harus menyerang jantung dari organisasi ini, menghancurkan sumber kekuatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan ini, Wira juga tidak hanya berhadapan dengan musuh eksternal, tetapi juga dengan rasa takut dalam dirinya sendiri. Tak jarang, ia merasa seperti sebuah boneka yang dimainkan oleh takdir yang lebih besar, dengan setiap langkah yang ia ambil dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Tetapi, di saat-saat paling gelap, ia menemukan kembali keberaniannya. Di dalam dirinya, ada sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang dapat ditawarkan oleh Sang Bayangan. Keberanian untuk mempertahankan apa yang benar, meskipun dunia tampaknya berusaha untuk menguburnya. Dengan pemahaman baru ini, Wira mengatur strategi yang lebih cermat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya atau keberaniannya, tetapi juga kebijaksanaan yang diperolehnya selama perjalanan panjangnya. Menghadapi pasukan Sang Bayangan bukan hanya tentang pertempuran, tetapi tentang bagaimana ia bisa melihat lebih dalam ke dalam diri musuhnya dan memahami kelemahan mereka. Wira mengerti bahwa dalam peperangan ini, pikiran yang tajam dan hati yang murni bisa mengalahkan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Setelah melewati pertempuran demi pertempuran, Wira mulai merasakan sebuah tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Meskipun pasukannya semakin kuat dan semakin berani, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan, namun sangat nyata. Di tengah-tengah keberhasilan mereka, rasa curiga terhadap para sekutunya semakin tumbuh. Dalam peperangan yang panjang, sulit untuk mengetahui siapa yang benar-benar berada di pihaknya, dan siapa yang mungkin sedang menunggu saat yang tepat untuk menusuk dari belakang. Semua ini semakin diperburuk oleh serangan tiba-tiba yang datang dari dalam barisan mereka sendiri. Sebuah serangan yang mematikan datang secara mendalam, melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi sekutu. Beberapa tokoh yang sebelumnya sangat dihormati oleh Wira, yang telah berdiri bersama dalam banyak pertempuran, ternyata justru berkhianat dan menyerang pasukan mereka. Wira merasa dunia seperti runtuh dalam sekejap. Tidak hanya pasukannya yang terancam, tetapi juga kepercayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Bahkan, seorang tokoh penting dalam organisasi pemberontak, yang telah lama dianggap sebagai sahabat dekat, tiba-tiba muncul sebagai musuh yang memimpin serangan tersebut. Wira tidak bisa memahami mengapa pengkhianatan ini terjadi. Apakah mereka didorong oleh kekuasaan, ataukah ada rahasia gelap yang tak pernah terungkap sebelumnya? Kehancuran dari dalam ini begitu mendalam, mengguncang seluruh pasukan pemberontak dan membuat moral pasukan semakin menurun. Beberapa di antara mereka mulai meragukan tujuan mereka, bertanya-tanya apakah perjuangan mereka benar-benar sebanding dengan pengorbanan yang mereka buat. Di tengah-tengah kerusuhan ini, Wira merasa terpojok, dikelilingi oleh kawan dan musuh yang sulit dibedakan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan seperti ini, bahkan yang paling dekat pun bisa menjadi musuh. Namun, di balik semua kebingungannya, ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih tidak bisa berbalik arah. Ia harus tetap maju, tidak peduli seberapa sulit atau berbahayanya perjalanan yang akan datang. Dengan hati yang penuh keraguan dan amarah yang tersimpan, Wira memutuskan untuk menghadapi pengkhianatan ini secara langsung. Ia mengumpulkan pasukannya yang tersisa dan bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa pengkhianatan ini bukan hanya sebuah serangan fisik, tetapi juga sebuah ujian bagi tekad dan keyakinannya. Di sepanjang perjalanannya, Wira menyadari bahwa perjuangannya jauh lebih rumit daripada sekadar melawan pasukan musuh. Terkadang, ia harus berjuang melawan dirinya sendiri, melawan ketakutan dan ketidakpastian yang terus-menerus menggoda untuk menguasai dirinya. Perjalanan untuk mengungkap pengkhianatan ini membawa Wira ke dalam kegelapan yang lebih dalam,
di mana ia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh yang telah lama dipercayainya. Wira tidak hanya bertarung dengan musuh yang ada di luar sana, tetapi juga dengan bayangannya sendiri, rasa marah dan kecewa yang meluap-luap, yang mengancam untuk merusak jiwanya. Di balik setiap langkah yang diambilnya, ia harus memastikan bahwa ia tetap berpegang pada kebenaran, meskipun semuanya tampak kacau. Wira harus mengingatkan dirinya bahwa tujuannya adalah untuk mengalahkan sang bayangan dan mengubah dunia, bukan hanya untuk membalas dendam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang dekat dengan dirinya. Kepercayaan yang hancur itu terasa seperti beban yang semakin berat. Namun, Wira menemukan bahwa dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan ini, ia mulai melihat sisi lain dari dirinya sendiri. Sisi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang menghancurkan musuh, tetapi juga tentang memahami siapa dirinya sebenarnya, dan apa yang benar-benar ingin ia capai. Wira tahu bahwa untuk mengalahkan sang bayangan, ia harus terlebih dahulu mengalahkan dirinya sendiri, menghadapi semua ketakutan dan keraguan yang selama ini menghantuinya. Namun, meskipun cobaan ini terasa seperti titik terendah dalam hidupnya, Wira tidak menyerah. Ia mengumpulkan kekuatan yang tersisa, baik dari dirinya sendiri maupun dari para pengikutnya yang masih setia. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, ia memimpin pasukannya menuju pertarungan yang lebih besar, berharap dapat mengungkap rahasia di balik pengkhianatan ini. Ia tahu bahwa semakin dekat mereka dengan pemimpin sang bayangan, semakin besar risiko yang mereka hadapi, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa untuk memenangkan peperangan ini dan mengembalikan kedamaian yang telah hilang begitu lama. Setelah menghadapi pengkhianatan yang mengejutkan, Wira merasakan sebuah kedalaman yang baru dalam perjuangannya. Ia tahu bahwa untuk menang, tidak hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tetapi juga pengorbanan yang lebih dalam dan lebih berharga daripada apapun yang telah ia bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan untuk mengungkap kebenaran tentang sang bayangan dan mengalahkan pasukannya yang tidak terhitung jumlahnya, Wira mulai menyadari bahwa pengorbanan adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, ia juga tahu bahwa ada pengorbanan yang tidak bisa dikembalikan, sebuah kehilangan yang tak terbayarkan dengan apapun. Dengan hati yang berat, Wira harus mengirim pasukannya menuju pertempuran yang akan menentukan nasib dunia, meskipun ia tahu bahwa beberapa dari mereka tidak akan kembali. Dalam suasana yang penuh dengan ketidakpastian ini, ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua pengorbanan dapat dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang, pengorbanan yang sejati adalah yang paling sulit dipahami oleh mereka yang tidak terlibat langsung, tetapi bagi mereka yang merasakannya, itu adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Dalam pertempuran yang akan datang, Wira dan pasukannya harus memutuskan sejauh mana mereka siap untuk bertahan, dan apakah mereka siap untuk mengorbankan segalanya demi kemenangan. Wira mengingat kembali semua orang yang telah mendukungnya sejak awal, mereka yang telah berdiri bersamanya dalam setiap langkah, dan mereka yang akhirnya jatuh dalam perjuangan ini. Setiap kehilangan itu terasa seperti luka yang dalam, yang sulit untuk sembuh. Tetapi Wira tahu bahwa dunia yang lebih baik harus diperjuangkan, dan kadang-kadang, itu membutuhkan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ia harus melepaskan apa yang paling ia cintai demi sesuatu yang lebih besar, lebih mulia, dan lebih abadi daripada dirinya sendiri. Namun, meskipun Wira mulai menerima kenyataan bahwa pengorbanan adalah bagian dari takdirnya, hatinya tetap penuh dengan kebingungannya. Bagaimana bisa ia membayar harga yang begitu mahal, tanpa tahu apakah perjuangannya akan berakhir dengan kemenangan atau kehancuran? Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, karena ia tahu bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia yang masih hidup dalam ketakutan dan penindasan yang ditanamkan oleh sang bayangan selama bertahun-tahun. Perjuangan ini bukan hanya tentang menghancurkan musuh, tetapi juga tentang membangun kembali dunia yang telah lama terlupakan. Di tengah-tengah kebingungannya, Wira mendapatkan wawasan yang mengubah cara pandangnya. Terkadang, pengorbanan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan logika atau nalar. Pengorbanan adalah sebuah pilihan yang dibuat dengan hati, dan meskipun itu terasa pahit dan sulit, Wira tahu bahwa itulah bagian dari jalan yang harus ia tempuh. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kemenangan yang sejati bukan hanya tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang mempertahankan keyakinan dan prinsip yang benar, meskipun harga yang harus dibayar sangat besar. Dengan tekad yang semakin kuat, Wira kembali ke medan perang, siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan semakin dekat ia dengan pemimpin sang bayangan,
semakin besar risiko yang akan dihadapinya. Namun, Wira tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju kebenaran adalah langkah yang tepat, meskipun itu harus dibayar dengan pengorbanan yang tak terbayarkan. Saat Wira terus melangkah maju dalam perjalanan penuh pengorbanan, ia mulai merasakan kedalaman tujuan yang sebenarnya. Dunia yang selama ini dipertahankan oleh kekuatan kejahatan dan ketidakadilan harus dibebaskan, tetapi harga kebebasan itu semakin tampak mahal. Keputusan yang kini ada di tangannya bukan hanya tentang hidup atau mati, tetapi tentang memilih jalan yang akan menentukan nasib banyak orang, termasuk orang-orang yang telah ikut berjuang bersamanya. Dalam ketegangan yang semakin mendalam, Wira dihadapkan pada kenyataan bahwa tak ada yang dapat menghindar dari keputusan akhir yang akan mengubah segala sesuatu. Jika ia memilih salah satu jalan, mungkin banyak yang akan jatuh. Namun, jika ia memilih jalan lain, mungkin dunia yang ia kenal akan hancur selamanya. Saat tiba di pintu gerbang menuju tempat di mana sang bayangan bersembunyi, Wira merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya. Rasa cemas dan kebimbangan yang sebelumnya menyesakan kini digantikan dengan sebuah pemahaman yang lebih dalam, bahwa ia tidak bisa lagi berlari dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia semakin merasakan kekuatan yang terpendam dalam dirinya, kekuatan yang selama ini mungkin tidak sepenuhnya ia pahami. Pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini, pengkhianatan yang diterimanya, dan perjuangan tanpa akhir yang ia jalani, semuanya membawa Wira ke titik ini, di mana keputusan terakhir harus dibuat dengan segala konsekuensinya. Namun, di balik keberanian yang ia coba tunjukkan, ada keraguan yang terus-menerus menghantuinya. Adakah ia benar-benar mampu untuk memilih dengan bijak? Apakah ada jalan lain yang bisa diambil selain pilihan yang mengarah pada kehancuran besar? Ia tahu bahwa apapun yang ia putuskan, takkan ada jalan kembali. Hanya satu keputusan yang akan membawanya kepada kemenangan atau kekalahan. Dan keputusan itu akan mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi juga nasib ribuan bahkan jutaan orang yang sedang menunggu harapan baru. Dalam keheningan malam yang mencekam, Wira duduk merenung, memikirkan setiap langkah yang telah ia ambil, dan pertimbangan yang harus ia hadapi. Dalam perjalanan panjangnya, Wira telah melihat banyak hal, pertempuran, pengkhianatan, kehilangan, dan juga cinta yang tak terungkapkan. Semua itu telah mengukir jati dirinya sebagai seorang pemimpin, namun juga sebagai seorang manusia biasa yang penuh dengan ketakutan dan harapan. Ia tahu bahwa bukan hanya pedang atau kekuatan fisik yang akan membantunya memenangkan pertempuran ini, melainkan kebijaksanaan yang diperolehnya dari setiap pengalaman pahit yang ia lewati. Namun, pada titik ini, kebijaksanaan itu diuji dengan cara yang paling sulit, melalui pengorbanan yang tak terhindarkan. Ia harus memilih siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus dikorbankan demi tujuan yang lebih besar. Saat ia berdiri di ambang keputusan terakhir, Wira merasa seluruh beban dunia berada di pundaknya. Hatinya bergolak antara harapan dan ketakutan, antara impian untuk membebaskan dunia dan kenyataan pahit bahwa untuk mencapai itu, mungkin ia harus kehilangan lebih banyak lagi. Semua yang ia percayai, semua yang ia perjuangkan, akan diuji melalui pilihan yang satu ini. Dan meskipun jalan yang terbentang di depannya terlihat penuh dengan kegelapan, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah sampai di titik ini, dan sekarang, hanya satu hal yang dapat dilakukan, melangkah maju dan membuat keputusan yang akan menentukan segalanya. Wira akhirnya bangkit. Keputusan yang harus diambil tak bisa lagi dihindari. Ia menyadari bahwa setiap langkah ke depan adalah langkah menuju takdirnya, dan ia harus siap menghadapi segala akibat dari pilihannya. Kekuatan yang selama ini ia cari bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan hanya dengan memegang pedang atau mengejar musuh, melainkan dengan keberanian untuk berdiri teguh di tengah ketidakpastian, untuk menerima kenyataan bahwa setiap kemenangan memerlukan pengorbanan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan menentukan nasib dunia, tetapi juga masa depannya sendiri. Keputusan ini adalah ujian terakhir bagi jiwanya, dan tak ada yang bisa menghindar dari ujian ini. Dengan langkah yang penuh tekad dan mata yang dipenuhi tekad, Wira memutuskan untuk memasuki ruang di mana sang bayangan bersembunyi. Meski ia tahu bahwa apa yang menantinya mungkin merupakan jalan yang penuh dengan pengorbanan, Wira tidak lagi merasa gentar. Baginya, keputusan yang diambil ini adalah jalan yang harus ia lalui, demi dunia yang ia percayai, demi masa depan yang lebih baik bagi mereka yang ingin hidup dengan kebebasan. Wira tahu bahwa pengorbanan dan keberanian adalah dua sisi dari koin yang sama, dan hanya dengan keduanya,
ia akan dapat menempuh jalan ini sampai akhir. Perjalanan Wira akhirnya membawa dia ke tempat yang sangat gelap, jauh di dalam benteng yang tersembunyi di bawah tanah, tempat sang bayangan menunggu. Pertempuran yang akan datang bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan tentang ketahanan mental dan emosional. Ketika Wira melangkah ke dalam ruang itu, suara langkahnya bergema di dinding-dinding yang suram, seperti memanggilnya untuk menghadapi kenyataan yang tak dapat dihindari. Ia merasakan kehadiran sang bayangan, yang telah lama menguasai dunia ini dengan kebohongan dan ketakutan, kini berada di dekatnya. Wira tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, hanya pertempuran ini yang akan mengakhiri semuanya. Sang bayangan, dengan topeng gelap yang selalu menutupi wajahnya, berdiri di hadapan Wira, menantang dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir bisa mengalahkan aku?" Suara berat dan serak itu terdengar menggetarkan seluruh ruangan. Wira menatap musuhnya dengan tegas, meskipun hatinya bergolak dengan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya akan menguji kemampuannya, tetapi juga tekadnya untuk tetap teguh pada tujuannya. Semua yang telah ia pelajari, semua yang telah ia alami, kini diuji dalam satu pertempuran yang akan menentukan nasib mereka semua. Wira merasakan kekuatan dalam dirinya yang lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan yang berasal dari keteguhan hati dan keberanian untuk menghadapi kegelapan, meskipun ia tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. "Ini adalah akhir dari segala sesuatu," kata sang bayangan, suara yang penuh dengan kepastian dan kebencian. "Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dunia ini akan tetap berada di bawah cengkeramanku selamanya." Namun, Wira, meskipun jantungnya berdetak kencang, merasa tidak ada lagi yang bisa menakutkannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini adalah pertempuran terakhir, bukan hanya untuk kebebasan dunia, tetapi juga untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalunya yang selalu membelenggunya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Wira menyerang dengan kekuatan penuh, mengayunkan pedangnya yang telah menemani setiap langkahnya. Setiap serangan yang dilancarkan terasa seperti gambaran dari perjalanan panjangnya, penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sang bayangan berusaha menangkis serangan-serangan tersebut dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, namun Wira merasakan bahwa kali ini, pertempuran ini berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang ragu dan bingung, melainkan seorang pahlawan yang telah menemukan tujuan sejatinya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya, karena ia telah melangkah melewati segala ketakutan dan kebimbangan yang dulu menghalangi jalannya. Pertempuran mereka berlangsung sengit. Keduanya saling beradu dalam sebuah tarung yang seolah tak ada akhirnya. Namun, di balik setiap serangan dan pukulan yang dilancarkan, ada sebuah pemahaman yang lebih dalam, bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang pencarian untuk mencapai kedamaian yang telah lama hilang. Wira, dengan setiap pukulannya, berusaha mengembalikan keseimbangan dunia yang telah rusak oleh tangan sang bayangan. Ia tahu bahwa kemenangan tidak selalu berarti kekuasaan, tetapi lebih kepada kedamaian yang bisa dicapai setelah segala penderitaan. Dengan satu serangan terakhir, Wira berhasil menembus pertahanan sang bayangan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah musuhnya yang sebenarnya, sebuah wajah yang penuh dengan kebencian, namun juga ada kesedihan yang mendalam. Sang bayangan jatuh ke tanah, dan dunia yang telah lama berada di bawah cengkeramannya akhirnya bebas. Wira berdiri di atas tubuh sang musuh, merasa beban dunia yang telah lama menindih pundaknya akhirnya terangkat. Namun, meskipun ia telah menang, ia tahu bahwa pertempuran ini hanya merupakan langkah pertama menuju sebuah dunia yang lebih baik. Seperti sebuah phoenix yang bangkit dari abu, dunia ini harus dibangun kembali, dan Wira tahu bahwa ia siap untuk menjalani perjalanan baru, sebuah perjalanan yang penuh harapan dan kemungkinan.